Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala amri wa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Purnomo selaku pembimbing matkul psikologi komunikasi. Di sini saya bernama Barokah NIM 206190132. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yaitu membuat sebuah ringkasan video yaitu tentang opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Jadi, opini publik dalam perspektif psikologi komunikasi secara umum, opini bisa dikatakan sebagai pendapat, ide atau pikiran untuk menjelaskan hal tertentu terhadap perspektif dan ideologi. Akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Dapat pula merupakan sebuah pernyataan tentang sesuatu yang berlaku pada masa depan dan kebenaran atau kesalahannya, serta tidak dapat langsung ditentukan. Sementara ilmu psikologi mendefinisikan opini publik sebagai penjelmaan dari pertimbangan seseorang tentang sesuatu hal, kejadian, pikiran yang diterima sebagai pikiran umum. Ada beberapa 12 karakteristik opini publik secara ringkas. Pokok-pokok karakteristik itu adalah: yang pertama, opini publik merupakan manusia individu. Yang kedua, dinyatakan secara verbal. Yang ketiga, melibatkan banyak individu. Yang keempat, situasi dan objeknya dikenal secara luas. Yang kelima, penting untuk orang banyak. Yang ketujuh, pendukungnya berbuat atau bersedia untuknya. Yang ke-8, disadari. Yang ke-9, diekspresikan. Yang ke-10, penduduknya tidak mesti berada pada tempat yang sama. Yang ke-11, bersifat menantang atau mendukung sesuatu. Yang ke-12, mengandung unsur-unsur pertentangan. Yang ke-13, efektif untuk mencapai objektivitas. Yang selanjutnya tentang prinsip-prinsip opini publik. Opini publik sangat peka terhadap peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa yang bersifat luar biasa dapat menggeser opini publik seketika dari suatu ekstremis yang satu ekstremis lain. Opini publik itu baru akan mencapai stabilitasnya apabila kejadian dari peristiwa itu memperlihatkan garis-garis yang besar yang jelas. Yang selanjutnya, prinsip opini publik itu pendapat pada umumnya lebih banyak ditentukan oleh peristiwa-peristiwa daripada oleh kata-kata, kecuali kata-kata tersebut merupakan suatu peristiwa. Yang selanjutnya, pernyataan lisan dan garis-garis tindakan merupakan hal yang amat penting pada satu opini. Belum terbentuk dan orang-orang berada dalam keadaan sugestibel dan mencari keterangan dari sumber terpercaya. Yang selanjutnya yaitu, pada umumnya opini publik tidak mengetahui keadaan-keadaan darurat. Ia hanya mereaksi keadaan itu. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan pribadi, sehingga peristiwa dan perangsang kata-kata lainnya hanya dapat mempengaruhi pendapat jika ada hubungan yang jelas dengan kepentingan pribadi itu. Opini atau pendapat itu tidaklah akan bertahan lama, kecuali jika orang-orang merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut, atau jika pendapat yang dibangkitkan oleh kata-kata diperkuat oleh peristiwa-peristiwa. Yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis opini publik. Yang pertama itu opini individu, yang kedua opini pribadi, yang ketiga opini kelompok, yang keempat opini mayoritas, yang selanjutnya opini minoritas, yang selanjutnya opini massa, yang selanjutnya opini umum. Proses terbentuknya opini publik. Teori
John Dewey membagi proses pembentukan ke dalam 4 langkah. Setiap langkah tersebut yaitu yang pertama, kontroversi yang mengandung potensi isu. Adanya kontroversi. Kontroversi yang mengandung potensi isu memiliki langkah-langkah pembentukan. Hal ini bermakna bahwa dalam pembentukan opini publik selalu diawali dengan adanya sebuah kontroversi. Yang kedua itu kepemimpinan atau mempublikasikan isu. Selanjutnya harus muncul sebuah kepemimpinan untuk mempublikasikan isu ke ranah publik yang lebih luas. Setelah adanya kontroversi tersebut muncul kepemimpinan dalam mempublikasikan isu. Yang selanjutnya itu munculnya interpretasi pribadi akibat isu. Kontributor di sini menunjukkan orang yang memberikan kontribusi beropini pribadi tentang isu tersebut. Yang selanjutnya kepemimpinan politik atau komunikator isu. Tahap pembentukan opini publik. Yang kedua adalah adanya komunikator isu. Komunikator isu menggunakan berbagai macam diskursus dan persuasi. Mereka akan memformulasikan isu sehingga lebih mudah dipahami, menarik, dan menjangkau sebanyak mungkin orang. Yang selanjutnya itu interpretasi personal dan kebutuhan sosial. Menyatakan ada seorang ahli mengatakan bahwa orang-orang yang akan memilih pendapat yang dianggap paling dapat diterima. Proses ini disebut sebagai keputusan sosial. Pendapat yang paling dapat diterima disebut sebagai toleransi penerimaan. Sementara itu, yang paling tidak dapat diterima disebut toleransi penolakan, dan dalam kasus tertentu akan terdapat toleransi non-komitmen. Yang selanjutnya, kemauan mengekspresikan pendapat pribadi. Opini hanya akan muncul saat ada orang-orang yang mau mengekspresikan pendapat pribadi mereka. Apabila orang-orang tidak berkeinginan untuk mengemukakan pendapat pribadi tentang suatu isu tersebut, maka opini publik tidak akan muncul. Jadi opini publik itu akan muncul ketika kita bisa berpikir kalau ditekan oleh sebuah keinginan yang diinginkan itu. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang makalah yang saya presentasikan tentang opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.